SDM orang Indonesia itu rendah-rendah. Kira-kira SDM orang Indonesia itu serendah apa gitu ya kan. Saya lihat itu Selo itu mirip-mirip Lamborghini, mirip-mirip ada Ferrari-Ferrarinya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hairul Vlog. Vlognya pemersatu para TKI seluruh Malaysia. Bang, lagi di mana bang? Ya, kita masih ada di sini ya. Tuh guys, saya teman-teman lihat kan. Bang, kok abang pakai ini ya bang? Pakai GoPro ya bang? Enggak lah, kita pakai HP biasa gitu. Dan juga sebelumnya saya juga menyapa untuk teman-teman TKI yang ada di Semenanjung Malaysia, TKI Johor Bahru, TKI Malaka, TKI Negeri Sembilan, TKI Selangor, TKI Kuala Lumpur, TKI Ampang, dan juga TKI seluruh Malaysia lainnya. Dan juga saya mendoakan juga kepada teman-teman semua yang menemukan channel ini, yang menonton channel ini, semoga yang lagi sakit, semoga sakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan sakitnya sebagai penghapus dosa. Bang, abang kok duduk di sana? Ya, karena seperti biasa teman-temannya ini ada di smoking area. Saya itu kan kalau ini kan memang cari tempat yang merokok ya gitu ya, agar bisa merokok biar santai gitu ya kan. Apa nih pembahasan kali ini yang kita mau bahas? Nih ya teman-teman, ini ada sedikit pembahasan ya. Ini ada komentar dari, nggak tahu ini dari warga Malaysia ataupun dari Indonesia ya. Tapi kalau dari komentarnya ya mungkin orang Indonesia tapi tinggal di Malaysia gitu ya. Apa bang? Ini komentarnya ini cukup membagongkan gitu ya kan. Ya sebenarnya saya selaku warga Indonesia cukup tersinggung gitu ya kan. Apa bang komentarnya? Nih komentarnya ini banyak saya temukan di kolom komentar saya ketika saya membahas masalah Malaysia, bahas masalah komunikasi yang ada di Malaysia dan segala infrastruktur yang ada di Malaysia. Ini ada dari komentarnya itu SDM orang Indonesia itu rendah-rendah katanya. Benar kan SDM orang Indonesia itu rendah-rendah? Silakan komentar di kolom komentar ya, kira-kira SDM orang Indonesia itu serendah apa gitu ya kan ya. Mohon maaf lah ini ya. Dan juga ini saya sebagai rujukan ya teman-teman, sebagai rujukan ataupun sebagai referensi lah buat teman-teman. Silakan butuh teman-teman lebih lanjut, silakan teman-teman bisa menghubungi channelnya Kamar Jerry ataupun bisa searching di Google ataupun YouTube gitu ya. Ini yang kita bahas kali ini, kita angkat adalah menyangkut masalah mobil listrik lagi mobil listrik kita bahas ya di Malaysia ini ya. Ya karena kan hari-hari ini kan gencar gitu pembahasan masalah mobil listrik Elon Musk gitu ya kan. Dan juga dari Ioniq gitu kan, mobil Ioniq, terus Hyundai gitu ya kan. Terus masalahnya di mana bang? Tadi dari masalah katanya SDM orang Indonesia itu rendah, terus bahas masalah mobil listrik Tesla. Apa hubungannya bang? Ya ada, jelas dong. Ini ya kita bahas ya. Bagi teman-teman yang tahu dunia otomotif itu pasti mengenal salah satu nama yang cukup epic, yang cukup menarik dan sekarang mungkin sudah tidak terdengar lagi ya. Dulu itu ada waktu masih zamannya Menristek itu Dahlan Iskan kalau nggak salah ya. Dulu ada mobil listrik Indonesia atau MLI ya. Salah satu dari foundernya mobil listrik pertama jauh sebelum ada Elon Musk, Tesla, Ioniq gitu belum ada. Indonesia itu sudah pertama kali mengeluarkan mobil listrik ya, mobil listrik ataupun prototipenya mobil listrik pertama mungkin di Asia Tenggara gitu ya, jauh sebelum ada Tesla, Ioniq gitu ya kan, dan juga yang ini ya. Dan nama yang cukup familiar ataupun mungkin teman-teman belum tahu, silahkan searching di YouTube ya ataupun di Google ya. Namanya itu Ricky Elson, itu ada salah seorang dari pemuda asal Sumatera Barat kalau nggak salah itu. Dia ini pernah menempuh pendidikan di Jepang dan sekarang terakhir saya mendapat informasi bahwa beliau ini bekerja kembali ke Jepang dan dia ini mendirikan ataupun membuat salah satu prototipe mobil listrik pertama se-Asia Tenggara, yaitu mobil listrik Indonesia. Dan mengapa saya bahas
Ricky Elson ini karena prototipe mobil listrik ini cukup sporty gitu, mobil sport ya gitu. Silakan buat teman-teman yang cari di Google, itu namanya mobil listrik Cielo. Nah, itu yang terakhir saya lihat itu Cielo, itu mirip-mirip Lamborghini, mirip-mirip ada Ferrarinya juga gitu. Ini cukup sport. Selagi saya selaku anak muda aja ya, anak muda, cukup tertarik dengan mobil Cielo yang dibuat oleh Ricky Elson ini teman-teman ya. Dan nggak tahu kenapa setidaknya ini tidak pernah sampai ke publik gitu. Jarang sekali orang yang tahu gitu tentang masalah Ricky Elson ini ya. Tapi ya itu tadi, namanya karya anak bangsa, karya warga negara sendiri, itu memang tidak dihargai di negara kita sendiri ya, Indonesia khususnya ya. Ya semoga lah nanti di masalah capres gitu ya kan, ada dari beberapa dari paslon capres ataupun cawapres ini lebih mengembangkan produktivitas karya anak bangsa Indonesia ya. Ini kenapa saya bahas di Malaysia, ini cukup menarik karena ada sangkut pautnya juga dengan negara Malaysia ya. Nah, Ricky Elson ini itu sudah mempatenkan beberapa hak paten dari mobil listriknya gitu ya kan. Dan salah satunya itu ya saya sebut di awal tadi, yaitu Cielo. Wah, Cielo cukup familiar ya, ini bukan Malaysia ya. Jauh sebelum ada Elon Musk, ada Tesla, ada Ioniq, itu Indonesia itu sudah pertama. Dan juga itu sudah disponsori oleh sejak zaman Orde Baru, zamannya Pak Harto ya. Tapi seolah-olah karya anak bangsa itu hilang gitu ya kan. Dan juga yang kedua, apa bang? Nggak lihat durasi. Yang kedua ini ada dari, ini berbeda, bukan dari otomotif ya, tapi ini dari kesehatan. Mungkin teman-teman tidak pernah tahu ataupun tidak pernah mengenal namanya Dr. Warsito, kalau nggak salah dari Jawa Timur ya. Ini salah satu dokter, dosen juga, pendiri perobatan kanker ACCT bagi teman-teman yang tahu. Dia ini banyak mengobati kanker dengan sistem listrik ya, mulai dari topi listrik, baju listrik untuk pengidap kanker stadium akhir lah gitu ya kan. Dan karya-karya Pak Warsito ini cukup mendunia, dan sekarang beritanya tidak ada sampai sekarang, entah kemana, apa dia menjadi seorang pekerja wilayah. Karena yang terakhir saya lihat dari Pak Warsito ini, yang banyak membeli alat-alat kesehatan untuk kanker itu dari Kesultanan King Abdul Aziz Arab Saudi. Wah, coba dibayangkan ya. Ini Pak Warsito ini, dia itu saya akui sudah mendapatkan Nobel, penghargaan untuk pengobatan kanker seluruh dunia. Nah, ini anak bangsa lagi-lagi diakui di seluruh dunia ya, tapi tidak dihargai di negeri sendiri. Dan salah satu pesan yang saya ambil dari Pak Warsito ini, ada dia memberikan sebuah pesan yang sampai sekarang saya ingat, yaitu kalau teman-teman semua mempunyai keahlian, skill, kreativitas ataupun temuan gitu, selaku anak Indonesia punya kreativitas, lebih baik teman-teman itu mencobanya di luar negeri. Karena kalau di dalam negeri kita sendiri itu tidak dihargai dan juga tidak dianggap. Sebenarnya sih video ini cukup kontroversi dan juga cukup apa ya, cukup mengesalkan gitu ya kan. Mulai dari mobil listrik Indonesia yang tidak disupport oleh pemerintah Indonesia, dan ini yang terakhir ini kesehatan ya. Tapi ya walau-walam memang seperti itu, kita nggak tahu ya. Semoga kedepannya presiden baru, cawapres, presiden baru, wakil presiden baru, kementerian dan pejabat-pejabat yang baru bisa lebih mengembangkan kreativitas anak bangsa di negeri sendiri dan mensupport 100% gitu. Kan Dahlan Iskan dulu kan pernah dia mencari 6 putra petir kalau istilahnya dulu ya, 6 putra petir untuk pembangunan mobil listrik di Indonesia. Dan salah satunya ya saya sebut tadi, Ricky Elson tadi. Cuman sayangnya tidak dihargai gitu, dan dihargai pun sangat murah. Karena mungkin mungkin bedanya kita dengan Malaysia ya. Kalau negara Malaysia dia kenapa banyak mobil di Malaysia itu ya, karena warga Malaysia itu sangat mencintai produk dalam negeri ya. Itu ya salah satu kelemahan dan kekalahan kita ya. Sedangkan negara kita sebenarnya ada mulai dari mobil Timor, dan juga mobil listrik Indonesia MLI dari Ricky Elson. Tapi sekarang sudah hilang, tidak tahu rimbanya ya kan teman-teman. Dan juga yang menarik di sini, Ricky Elson ini sudah mendapat tawaran dari pemerintah Malaysia untuk
mengembangkan mobil listriknya di Malaysia, tapi nggak tahu, nggak ada kabarnya sampai sekarang. Dan di akhir-akhir ini saya perhatikan dan juga saya lihat itu Tesla masuk ke Malaysia, ya jelas ya. Ini ngos-ngosan saya ini mau membahas. Oke teman-teman ya, oke, itu saja sedikit pembelajaran kita untuk hari ini. Dan juga saya doakan kembali untuk teman-teman yang saat ini lagi sakit, semoga sakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sakitnya sebagai penghapus dosa. Jaga kesehatannya, jaga sholatnya, jaga ibadahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios, sehat selalu. Wassalam.